Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kewarganegaraan IX akan mempersembahkan sosial eksperimen yang kami lakukan dengan judul Pemahaman Masyarakat tentang Sistematika Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Pelayanan Publik. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu yang pertama Adi Triandari, yang kedua Rika Ayu Kusumawardani, yang ketiga Abdullah, yang keempat Robiatul Adawiyah, dan yang terakhir yaitu Septi Tri Puspitasari. Sebelum masuk ke definisi pengaduan masyarakat, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari pembuatan sosial eksperimen ini. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang dengan pesat setiap waktunya. Sehingga, kini pelayanan publik mulai bergerak untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan agar pengaduan-pengaduan masyarakat dapat tersampaikan secara mudah melalui media elektronik seperti telepon genggam mengenai pengaduan lalu lintas, pendidikan, kesehatan, administrasi, dan lain-lain kepada pemerintah. Berdasarkan keberadaan pengaduan-pengaduan tersebut, pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan media pengaduan masyarakat, bahkan tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikannya. Latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya menjadi alasan kelompok kami mengadakan survei yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai sistematika pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengaduan masyarakat? Menurut Prasetya dan kawan-kawan 2013, pengaduan masyarakat merupakan informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat umum yang berisi keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, baik berupa permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, lalu lintas, administrasi kependudukan, dan lain-lain. Bentuk pengaduan masyarakat dapat berupa saran, pertanyaan, atau keluhan yang diberikan oleh pemerintah. Pengaduan masyarakat merupakan tindakan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Daripada penasaran bagaimana sih pemahaman masyarakat pada sistematika pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik, langsung saja kita masuk pada hasil analisis data yang diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan secara luas kepada responden yang memiliki kisaran usia 15 hingga 35 tahun. Pada hasil analisis data yang tertera pada gambar, dari 50 responden terdapat 80% responden yang mengetahui tentang adanya layanan pengaduan masyarakat di daerah mereka masing-masing, sedangkan 20% dari responden belum atau tidak mengetahui tentang adanya layanan pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kurang memberikan informasi kepada masyarakat yang berada di daerahnya terkait hal tersebut, atau bahkan di daerah mereka tidak terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Pada hasil analisis data yang tertera pada gambar, dari 50 responden terdapat 40,4% yang mengetahui adanya layanan pengaduan masyarakat dari sosial media, 14,9% dari orang tua dan sosialisasi dari pemerintah, dan terdapat juga 10,6% responden mengetahui dari pamflet atau tetangga. Pada hasil analisis data yang tertera pada gambar, dari 50 responden yang mengisi kuesioner, terdapat 52% setuju dengan memberikan rentan nilai 5, 18% memberikan rentan nilai 4, dan responden tidak ada yang menjawab rentan nilai 1. Pada pernyataan, pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik adalah hal yang penting untuk memberikan saran dan kritik terhadap kinerja dari pemerintah, yang artinya mereka mendukung adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dapat menunjang kinerja dari pemerintah, dan agar pemerintah mengetahui permasalahan terkait dengan pelayanan publik di sekitar kota agar segera ditangani sehingga tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya.
Pada analisis data yang terdapat pada gambar, dari 50 responden terdapat 36% yang memilih rentan nilai 3 dan 4, sedangkan nilai 5 hanya terdapat 12 responden yang paham terkait pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Hal tersebut berarti banyak responden yang belum paham terkait dengan pengaduan pelayanan publik. Pada analisis data yang didapatkan pada kuesioner, dari 50 responden terdapat 40% responden yang memilih rentan nilai 4, 28% responden memilih rentan nilai 3, dan 20% dari responden memilih rentan nilai 5 terkait dengan pemahaman responden tentang manfaat dan dampak menyampaikan pengaduan ke pemerintah terkait dengan adanya pelayanan publik di kota mereka. Hal tersebut berarti banyak masyarakat yang belum atau tidak mengetahui manfaat dan dampak dari menyampaikan pengaduan ke pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil dari kuesioner terkait dengan pemahaman masyarakat terkait dengan pengaduan pelayanan publik ke pemerintah. Pada hasil analisis data yang tertera pada gambar, dari 50 responden terdapat 48% responden memilih setuju dengan memberikan rentan nilai 5, 36% responden memberikan rentan nilai 4, dan 14% responden yang memberikan rentan nilai 3 terkait dengan pernyataan kepedulian dari masyarakat seperti memberikan masukan kepada pemerintah adalah hal yang sangat penting untuk mendukung kinerja pemerintah untuk dapat peduli kepada masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pada analisis data yang terdapat pada gambar, dari 50 responden terdapat 66% menjawab ya terkait dengan pemerintah di kota masing-masing responden memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait dengan sistematika pengaduan pelayanan publik. Namun, apabila dilihat pada presentasi yang terkait dengan pemahaman masyarakat, pemerintah kurang intensif atau kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Analisis data yang dapat dilihat pada gambar, yaitu dari 50 responden terdapat 64% mengetahui terkait dengan media yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan pada pemerintah terkait dengan pelayanan publik di kota mereka masing-masing. Analisis data yang dapat dilihat pada gambar, dari 50 responden terdapat 54% memahami terkait dengan tata cara atau sistematika menyampaikan pengaduan ke pemerintah tentang pelayanan publik di kota mereka masing-masing. Hasil analisis data yang terdapat pada gambar yaitu dari 50 responden terdapat 76% responden yang tidak pernah menyampaikan pengaduan kepada pemerintah terkait dengan pelayanan publik di kota masing-masing dari responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan kondisi pelayanan publik di kota masing-masing dari responden sangat rendah, sehingga pemerintah harus terus memberikan pemahaman dengan cara sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau dapat melakukan simulasi bersama dengan masyarakat agar mengetahui sistematika cara pengaduan. Untuk memvalidasi hasil analisis data yang diperoleh melalui kuesioner, kelompok 6 juga melakukan wawancara secara langsung maupun dengan menggunakan Zoom kepada responden. Berikut merupakan cuplikan dari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Anda menjadi narasumber saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya perwakilan dari kelompok mata kuliah Kewarganegaraan jurusan Biologi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda terkait dengan pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Dikarenakan Anda telah bersedia menjadi narasumber saya, silakan memperkenalkan diri Anda terkait nama, usia, pekerjaan, dan tempat tinggal Anda. Perkenalkan, nama saya Musrifah Musyarofa, usia saya 16 tahun. Pekerjaan saya yaitu masih menjadi pelajar. Baik, untuk tempat tinggal Anda? Malang, Jawa Timur. Nama saya Intan. Berapakah usia Anda? Usia saya 20 tahun. Dan pekerjaan Anda sekarang? Sekarang saya sebagai mahasiswa di Universitas di Malang. Di mana tempat tinggal Anda? Tempat tinggal saya di Jalan
Polres Timur, Supur Kota Malang. Nama saya Melgida Najila. Berapakah usia Anda? Usia saya 20 tahun. Apakah pekerjaan Anda sekarang? Sekarang sebagai mahasiswa Di manakah tempat tinggal Anda? di Jalan Mertojoyo Selatan, Blok A nomor 6 Malang. Nama saya Gaby Julia Perhatiningrum. Oke, untuk usianya berapa? Usia saya 20 tahun. Untuk sekarang pekerjaannya berarti sebagai mahasiswa ya? Iya. Oke. Nama saya Nesya. Berapakah usia Anda? 21. Dan mungkin sekarang apakah pekerjaan Anda? Saya sebagai mahasiswa di Universitas Jember. Di mana tempat tinggal Anda? Saya tinggal di Kabupaten Malang, Wagir. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila. Saya mahasiswa. Terus saya tinggal di Malang. Baik, perkenalkan nama saya Rafika Restina Awana, umur 21 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Agung, dan pekerjaan mahasiswa. Ya, perkenalkan nama saya Regina Sania Andini, usia saya 20 tahun dan saya sebagai mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Dari mana? Ataukah ada sosialisasi dari pemerintah, tetangga, sosial media, sekolah, teman sebaya, pamflet, atau orang tua? Atau memang Anda benar-benar belum mengetahui adanya pelayanan pengaduan masyarakat ini? Belum mengetahui sama sekali. Ya, mengetahui. Saya mengetahui tentang itu melalui berita-berita di televisi, kemudian juga arahan dari orang tua. Dari lingkungan sekitar saya. Saya tahunya dari sosial media sih. Saya mengetahuinya dari sosial media. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik adalah hal yang penting untuk memberikan saran dan kritik terhadap kinerja dari masyarakat. Jadi pengaduan masyarakat itu merupakan bentuk kita sebagai masyarakat menikmati sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk kita. Jadi apabila masyarakat mengalami seperti ketidakpuasan atau mengalami seperti kendala, seperti contohnya, misalkan Anda sedang berjalan di jalan raya, kemudian terdapat jalan yang rusak. Nah, karena Anda tidak puas terkait jalan yang rusak tersebut, maka Anda melakukan pengaduan. Nah, yang dimaksudkan pengaduan itu seperti dalam hal ini, Anda melaporkan melalui mungkin website atau mungkin telepon pada pemerintah atau instansi yang terkait. Baik, menurut Anda seberapa penting saran dan kritik masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah? Apabila diberikan skala dari angka 1 sampai 5, menurut Anda seberapa penting? 4,5. Menurut saya 5 karena ini merupakan kegiatan yang sangat penting supaya pemerintah juga mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai apa yang diadukan. Saya memberikan angka 4 di statement tersebut. 5. Saya di angka setuju aja. Selanjutnya adalah bagaimana tingkat pemahaman Anda terkait dengan pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik? Setelah saya jelaskan sedikit gambaran dari pengaduan masyarakat tersebut, dari angka 1 hingga 5, seberapa paham Anda terkait pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik? Untuk tingkat pemahaman, mungkin saya memilih yang 4 karena ada beberapa hal seperti tata cara yang belum terlalu saya mengerti untuk pengaduan masyarakat. Untuk statement itu saya memberikan angka 3. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda mengetahui dan memahami manfaat serta dampak menyampaikan pengaduan ke pemerintah terkait dengan pelayanan publik di kota Anda? Dari angka 1 hingga 5, seberapa Anda mengetahui dan memahami dari manfaat dan dampak yang akan dirasakan oleh pemerintah terkait pengaduan tersebut? 4. Untuk itu saya mungkin memberikan 4 karena mungkin melalui pengaduan masyarakat kita bisa mendapatkan solusi yang sesuai dari apa yang kita adukan. Untuk statement itu saya memberikan angka 4. Saya
saya sedikit paham, jadi di angka tengah-tengah. 5. Baik, kepedulian dari masyarakat seperti memberikan masukan atau hal penting untuk mendukung kinerja pemerintah untuk peduli kepada masyarakat yang berhubungan dengan publik. Itu dari angka 1 sampai 5, Anda setuju atau tidak bahwa masyarakat itu mempunyai peran untuk memberi masukan kepada pemerintah? 5. Saya setuju, saya akan memberi 5 karena dengan demikian apa yang menjadi pendapat atau pengaduan dari masyarakat bisa langsung diterima oleh dari pihak pemerintah supaya ada solusi yang lebih berkelanjutan ke depannya. Setuju, saya memberikan angka 5. Baik, Saya memilih setuju. 5. apakah pemerintah di kota Anda memberikan sosialisasi terkait pengaduan pelayanan publik tersebut? Ya atau tidak? Ya, pada waktu itu sempat diadakan dan saya sempat mengikuti, namun tidak sampai selesai karena ada kegiatan yang lain. Sepemahaman saya tidak. Kalau setahu saya sih tidak. Sudah? Ya. Apakah Anda mengetahui media yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan kepada pemerintah terkait dengan pelayanan publik di kota Anda? Tidak. Ya, saya mengetahui untuk khususnya wilayah saya di Kecamatan Pakis, terutama di Kelurahan Mangliawan, untuk mengadukannya bisa melalui seperti Google Form begitu, atau tidak bisa langsung datang ke kelurahannya di bagian tata usaha. Mengetahui. Ya, saya tahu. Biasanya juga pakai sosial media. Oke. Dari sosial media. Kalau dari pemerintahnya nggak ada kayak promosi gitu ya, tapi kan sekarang udah ada media sosial, jadi dari situ kita mungkin bisa melakukan interaksi langsung sama pemerintah. Jadi sebenarnya beberapa pemerintah itu sudah menyediakan platform untuk sebagai tempat menampung pengaduan dari masyarakat ke pemerintah, seperti mendatangi kantor secara langsung atau melalui nomor telepon atau melalui website pemerintah kota atau kabupaten terkait. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda mengerti terkait dengan tata cara menyampaikan pengaduan ke pemerintah terkait dengan pelayanan publik di kota Anda? Tidak ya? Untuk jawabannya ini bisa dibilang tidak karena saya belum pernah mengadukan apapun melalui media yang seperti itu, tetapi kemungkinan tadi menurut yang sudah saya dengarkan bisa melalui Google Form atau langsung datang, tapi untuk lebih lanjutnya saya masih belum paham. Untuk tata caranya saya kurang mengetahui. Tapi setelah saya menjelaskan, apakah sudah ada sedikit gambaran seperti ini mengadu terkait seperti jalan, kemacetan, sampah dan lain-lain langsung ke pemerintah? Sudah ada gambarannya? Sudah. Baik. Apakah Anda pernah menyampaikan pengaduan kepada pemerintah terkait dengan pelayanan publik di kota Anda? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Untuk sekarang belum pernah. Sejauh ini belum. Ya, menurut saya untuk sarannya pemerintah, terutama pemerintah daerah seperti di wilayah-wilayah kecamatan atau kelurahan, memberikan sosialisasi secara berkala terhadap masyarakatnya supaya mereka bisa benar-benar tahu bagaimana pentingnya memberikan pengaduan terhadap pelayanan masyarakat yang diberikan, kemudian juga supaya masyarakat bisa benar-benar tahu bagaimana tata cara di dalam mengadukan pengaduan supaya tidak terjadi kebingungan, karena seperti yang juga saya lihat fenomenanya, kadang-kadang karena kurangnya sosialisasi akhirnya banyak masyarakat juga akhirnya tidak tahu kalau sebenarnya bisa mengadukan pengaduan ke pemerintah seperti itu. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda untuk wawancara dengan saya dan menjadi narasumber dari sosial eksperimen yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil wawancara secara langsung maupun Zoom
mendapatkan simpulan yang sebanding dengan kuesioner. Terdapat kurang dari 50% responden dengan rentan usia 15 hingga 35 tahun yang mengetahui terkait pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Akan tetapi dalam aplikasinya masih dijumpai di atas 50% responden, yaitu sekitar 76% responden tidak pernah menyampaikan pengaduan kepada pemerintah terkait pelayanan publik. Sekian sosial eksperimen yang kelompok kami lakukan. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya.